Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Repa Lailatul Muniro, mahasiswa dari program Studi Informatika Universitas Persatuan Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan atau membahas tentang etika dan dampak sosial teknologi komputer. Etika profesional komputer. Etika profesional dalam bidang komputer merupakan kumpulan prinsip atau nilai-nilai yang terkait dengan profesi seseorang dalam dunia komputer. Sebagai profesional komputer diharapkan memiliki perilaku yang etis yang meliputi menunjukkan kejujuran dan keadilan dalam semua tindakan dan interaksi, memegang kerahasiaan informasi yang diberikan oleh klien pengguna atau pihak lain yang relevan, memelihara dan meningkatkan kompetensi profesional mereka melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan pribadi, memahami dan mengikuti hukum, peraturan, dan standar etika yang berlaku dalam industri teknologi informasi, menghormati dan melindungi privasi individu, serta menjaga kerahasiaan data pribadi, menghindari menyebabkan kerugian pada pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, menghargai hak kepemilikan intelektual orang lain termasuk hak cipta dan paten. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, para profesional komputer dapat menjalankan tugas mereka dengan integritas, bertanggung jawab, dan memastikan bahwa dampak dari penggunaan teknologi informasi adalah positif bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Terdapat beberapa contoh kode etik profesi dalam bidang komputer yang dapat dijadikan pedoman oleh para praktisi. Contohnya adalah Software Engineering Code of Ethics and Professional Practice atau Code of Ethics and Professional Conduct, British Computer Society Code of Conduct and Code of Good Practice, serta Code of Ethics and Professional Practice. Masing-masing kode etik tersebut memberikan panduan tentang perilaku yang diharapkan dari para profesional komputer dalam menjalankan tugas mereka. Para praktisi dapat merujuk pada kode etik tersebut untuk menjaga integritas, kejujuran, dan profesionalisme dalam praktik komputer mereka. Selanjutnya, isu etika komputer. Isu etika komputer mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dan komputer secara bertanggung jawab. Berikut adalah beberapa isu utama dalam etika komputer. Yang ke-1 yaitu privasi, penyalahgunaan data pribadi oleh perusahaan atau individu, penggunaan data tanpa izin, termasuk pelacakan aktivitas online. Yang kedua, keamanan data, peretas atau hacking, dan pelanggaran keamanan sistem, penyebaran virus atau malware, pencuri identitas melalui teknologi. 3. Hak kekayaan intelektual, pembajakan perangkat lunak, musik, film, atau karya digital lainnya, menggunakan konten tanpa atribusi atau lisensi yang sesuai. Yang keempat, akses dan kesetaraan digital, ketimpangan akses terhadap teknologi digital divide, diskriminasi terhadap kelompok tertentu dalam akses teknologi. Yang kelima, penyalahgunaan teknologi, penyebaran konten hoaks, ujaran kebencian, atau cyberbullying, penggunaan komputer untuk aktivitas ilegal seperti pencucian uang. Yang keenam, keberlanjutan teknologi, dampak lingkungan dari limbah elektronik, konsumsi energi yang tinggi dari pusat data dan perangkat teknologi. Yang ketujuh, tanggung jawab profesional, etika dalam pengembangan perangkat lunak, seperti tidak menyisipkan kode berbahaya, transparansi dalam algoritma dan kecerdasan buatan. Yang kedelapan, etika dalam kecerdasan buatan, bias dalam sistem AI, dan pengambilan keputusan otomatis. Masalah transparansi dan akuntabilitas algoritma,
Penggunaan AI untuk tujuan militer atau pengawasan massal. Yang kesembilan yaitu e-commerce. Peningkatan penggunaan internet di seluruh dunia telah membawa dampak signifikan pada lingkungan ekonomi dan perdagangan negara. Dalam konteks ini, perdagangan online atau e-commerce telah menjadi fenomena yang penting. Namun, e-commerce juga membawa tantangan baru yang perlu dihadapi, seperti pelindungan konsumen, permasalahan kontrak transaksi, permasalahan pajak, dan kasus penipuan yang melibatkan tanda tangan digital. Untuk mengatasi tantangan ini, pedagang dan pembeli dalam transaksi online mengacu pada Undang-Undang Model Uncitral 1996 tentang perdagangan elektronik sebagai pedoman dan acuan dalam menjalankan aktivitas. Selanjutnya, tujuan penerapan etika profesionalisme atau TSI. Tujuan penerapan etika profesionalisme dalam teknologi seperti sistem informasi atau TSI adalah untuk memastikan bahwa para profesional di bidang ini menjalankan tugas dan bertanggung jawabnya dengan integritas tanggung jawab dan menghormati kepentingan semua pihak yang terkait. Secara lebih rinci, berikut adalah tujuan utamanya. Yang ke-1, menjamin kepercayaan. Dengan mempraktikkan etika, para profesional TSI dapat membangun kepercayaan dengan klien, rekan kerja, dan masyarakat. Kepercayaan ini penting terutama dalam hal keamanan data dan privasi. Yang kedua, meningkatkan kualitas kerja. Etika profesional mendorong pekerja untuk berkomitmen pada kualitas, sehingga menghasilkan produk atau layanan yang andal dan bermanfaat. Yang ketiga, mencegah penyalahgunaan teknologi. Memastikan bahwa teknologi sistem informasi tidak digunakan untuk tujuan yang merugikan seperti peretasan, penyebaran informasi palsu, atau pelanggaran privasi. Yang keempat, menghindari konflik kepentingan. Para profesional diharapkan dapat bekerja secara jujur tanpa memprioritaskan keuntungan pribadi di atas kebutuhan atau keamanan organisasi. Yang kelima, mematuhi regulasi dan standar etika memastikan kepatuhan terhadap undang-undang, kebijakan perusahaan, dan standar industri seperti keamanan data, GDPR, ISO, dan lain-lain. Keenam, meningkatkan reputasi profesi dengan menunjukkan profesionalisme dan etika tinggi. Reputasi para profesional TSI dan industri secara keseluruhan akan meningkat di mata publik. Penerapan etika profesionalisme TSI menjadi landasan penting dalam menghadapi tantangan dunia digital yang kompleks dan terus berkembang. Poin terakhir yaitu waktu menerapkan etika dan profesionalisme TSI. Ketika seseorang ingin menggunakan teknologi sistem informasi saat ini, maka sudah saatnya menggunakan etika. Namun, etika dan profesionalisme TSI harus digunakan secara konsisten dan pada saat yang tepat. Tidak hanya saat proyek sedang diselesaikan. Akuntabilitas nyata untuk etika profesionalisme diperlukan pertimbangan etis berikut diperlukan. Yang ke-1 yaitu masalah privasi. Informasi pribadi seringkali disalahgunakan oleh pihak lain melalui kegiatan seperti pemantauan email, pengantaian komputer, dan pengawasan perilaku di tempat kerja menggunakan kamera tersembunyi. Hak privasi informasi adalah hak untuk memilih kapan dan sejauh mana informasi pribadi seseorang dapat dibagikan kepada orang lain. Setiap individu, organisasi, dan kelompok memiliki hak istimewa ini. Yang kedua, masalah dengan akurasi. Proses verifikasi untuk memastikan keabsahan, akurasi, dan kebenaran data yang dikumpulkan dan diproses menjadi penting. Pertanyaan yang muncul adalah mengenai tanggung jawab atas kesalahan informasi dan jumlah kompensasi yang harus diberikan kepada pihak yang dirugikan. Yang ketiga, kekhawatiran dengan properti. Pengadilan dan nilai informasi, hak cipta intelektual,
adalah hal penting. Salah satu bentuk hak kekayaan intelektual yang umum adalah hak cipta terkait perangkat lunak. Pelanggaran hak cipta perangkat lunak termasuk juga karya intelektual lainnya seperti musik dan film. Jadi, kekhawatiran serius bagi para vendor. Yang selanjutnya masalah dengan aksesibilitas. Kemampuan untuk mengakses informasi dan kemampuan untuk membayar akses tersebut. Selain itu, risiko keamanan sistem dan data meningkat, mengingat bahwa pekerjaan seseorang di perusahaan dan tugas mereka di perusahaan saling terkait erat. Masalah ini harus diperhitungkan dan digunakan sebagai panduan saat kita menerapkan TSI. Dalam konteks lingkungan kerja di mana teknologi sistem informasi atau TSI digunakan, penting sekali menjunjung tinggi profesionalisme dan etika. Komponen-komponen ini menjadi kunci untuk mencegah terjadinya masalah etika seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Individu yang beroperasi dalam lingkungan ini memiliki tanggung jawab yang sangat penting untuk menjadi sadar dan bertanggung jawab dalam menegakkan etika dan profesionalisme dalam penggunaan TSI. Demikianlah pembahasan yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sajikan bermanfaat dan memberikan wawasan baru. Jika ada pertanyaan atau diskusi lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi saya. Terima kasih. Sebagai penutup, izinkan saya mengingatkan dengan sebuah kutipan, yaitu perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Maka mari kita terus belajar dan berkembang bersama-sama. Terima kasih atas perhatian kalian. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.